Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, berjumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih telah datang, dan di channel ini ada ratusan video ya, hampir 500 video yang saya upload, dan itu semua untuk Anda, gratis ya. Anda bisa akses secara gratis mengenai pengembangan diri secara finansial maupun spiritual. Dan saya ingin Anda menuliskan doa di komentar ya, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Gitu ya, harapannya adalah doa Anda, insya Allah jika banyak yang aminkan, itu doanya akan cepat terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya ingin membahas ya, ada 3 hal yang saya katakan guru ya, guru terbaik gitu ya, yang membuat hidup saya itu terus bertumbuh istilahnya, sehingga secara finansial dan spiritual saya naik drastis gitu ya. Saya akan bahas ya 3 hal yang saya gunakan sebagai guru terbaik yang membuat diri saya terus bertumbuh. Simak video ini sampai selesai. Hal yang pertama yang saya jadikan sebagai guru yang terbaik adalah pengalaman dikecewakan gitu ya. Jadi seringnya dikecewakan. Dikecewakan ini seperti ini. Ini dulu ya, ini saya cerita bahwa dulu itu pendorong saya kepingin mencari penghasilan yang lebih baik adalah begini. Sebenarnya mungkin Anda pun juga mengalami ya. Dan jadi ceritanya itu, saya itu suka sama seorang cewek. Jadi dulu itu serius, ini memang saya akan ceritakan kepada Anda. Jadi saya itu suka sama cewek, terus cewek itu nolak saya gitu ceritanya. Jadi cewek itu nolak saya suka sama dia, tapi dia itu nolak saya, dan dia memilih cowok yang sudah kerja gitu. Dan itu membuat saya istilahnya gimana ya? Ya saya tidak bisa menyalahkan karena itu memang logika. Cuman waktu itu saya merasa seperti kayak hati saya itu langsung kayak ke apa ya, jelek gitu loh, kayak jelek gitu di hati saya. Oh begitu, ternyata memang itu yang dilihat gitu loh, ternyata itu yang dilihat dan itu yang harus diperjuangkan gitu. Jadi waktu itu memang saya sudah bisa menghasilkan uang memang, cuman menghasilkan uangnya kan dari ngamen, dari itu ya. Dan itu ketika usia saya masih sekitar belasan tahun, masih 17 tahunan waktu itu ya. Saya sudah menghasilkan uang teman lewat ngamen, dan dia milih orang yang sudah kerja gitu. Saya tidak sebut pekerjaannya gitu ya, yang jelas ya sudah. Nah disitulah akhirnya pengalaman dikecewakan itu salah satu pendobrak ya. Saya punya keinginan yang kuat belajar bagaimana caranya sukses dan berhasil gitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah karena saya terlahir dari keluarga yang nggak terlalu mampu gitu loh, sehingga keluarga saya ini sering istilahnya dulunya tuh diolok-olok atau diejek-ejek istilahnya. Saya bilang katanya gini lah, gampangannya direndahkan, seperti direndahkan oleh banyak orang lain gitu. Dan itu membuat saya sangat termotivasi, untuk bagaimana merubah hidup saya dan keluarga saya. Tapi di situ waktu awal itu keinginan saya adalah untuk orang lain, jadi untuk keluarga saya, bagaimana agar hidup kita itu nggak gini-gini terus. Kita ini dalam arti sekeluarga gitu. Bagaimana biar bisa makan lebih layak, bagaimana biar sekolah itu nggak kebingungan uang lagi. Jadi pengalaman sering dikecewakan ini menjadi guru terbaik saya yang pertama ya. Menurut saya tanpa semua itu mungkin saya tidak berada di titik ini. Itu luar biasa. Mungkin Anda pernah juga seperti itu, atau mungkin Anda sedang dalam kondisi seperti itu. Saya tidak tahu ya. Mungkin Anda bisa tuliskan di komentar apakah mungkin Anda juga mengalami hal yang seperti saya rasakan. Yang jelas hal itu benar-benar
kalau saya masih bisa ingat lagi ya, saya masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi betapa nggak enaknya diremehkan oleh orang lain. Jadi seakan-akan apa yang kita bicarakan itu kayak nggak didengar, terus ya dianggap sebelah mata banget lah. Ketika memang kita dalam kondisi, mohon maaf, nggak punya gitu, nggak punya duit gitu. Oke, itu adalah pelajaran guru terbaik saya yang pertama. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Yang kedua, ini saya akan bahas yang kedua. Yang kedua adalah dompet yang kosong, ya. Dompet yang kosong. Mungkin Anda belum pernah mendengar ini di yang lain mungkin ya. Tapi dompet yang kosong ini bener-bener seperti gini. Saya pernah mengalami ini. Jadi ceritanya itu saya, bentar nih, kameranya geser. Nah, jadi ceritanya itu saya itu pernah jauh dari orang tua. Jadi waktu itu saya nekat kuliah dengan biaya seadanya sangat minim. Bahkan waktu itu ibu saya itu bisanya itu hanya memberi uang kos saja untuk 1 bulan pertama 300.000 ya. Habis itu untuk makan sehari-hari, untuk makan 500.000 kalau nggak salah. Itu cuma sekali itu tok, gitu ya. Dan setelah itu saya berusaha untuk mencari uang sendiri. Nah di situ saya merasakan teman-teman, ketika jauh dari orang tua, saya merasakan banget tidak punya uang gitu loh. Jadi dompet kosong. Dompet kosong itu artinya mau minta orang tua itu kayak nggak tega gitu ya, karena saya sudah itu di usia saya 19 ya, 19-20 tahun. Waktu itu saya bingung tidak ada uang gitu, tidak ada uang, mau minta nggak sungkan gitu, mau minta sungkan karena udah besar gitu ya, yang mengakibatkan saya harus mikir keras bagaimana caranya punya uang. Dan saya lakukan, saya sampai menguti kayak sampah-sampah, terus banner-banner yang berserakan di jalan. Waktu itu saya di Kota Malang ya, habis itu dijual, dikilokan, terus makan juga seadanya, bayar kos nggak bisa, jadi saya harus tidur di emper masjid. Itu semua saya lakukan. Jadi ini benar-benar menurut saya adalah guru terbaik yang pernah saya alami juga gitu. Dan hari ini saya bersyukur karena saya pernah mengalami itu. Hari ini saya bersyukur karena saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya tuh tidur di depan emper masjid itu kemulan sarung gitu, serius, itu pernah saya lakukan. Jadi karena saya nggak bisa bayar kos-kosan, otomatis kan saya harus keluar nih dari kos-kosan. Saya akhirnya tidur di emper masjid. Alhamdulillah ada satu teman saya yang nolong gitu. Setelah beberapa hari saya tidur di situ. Ada teman saya yang nolong, lu ngapain di sini gitu? Ya, kamu ngapain di situ gitu? Terus akhirnya yuk ke tempatku aja gitu. Dan saya berterima kasih saya masih mengingat jasa orang tersebut sampai hari ini. Dan itu balas budi. Saya terus mengingat momen itu ya. Nah, saya tuh berusaha, saya main sulap, saya tetap ngamen ya, saya berusaha mencari uang di situ. Dan itu benar-benar kita akan memiliki yang namanya ilmu yang namanya struggle atau berjuang. Ini dompet yang kosong itu sebenarnya adalah motivasi terbesar kalau Anda menyadari. Bukannya malah diem diri dan meratapi nasib. Kalau Anda diem diri dan hanya meratapi nasib, mengeluh, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Waktu itu ya, saya berpikirnya gitu. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Sehingga teman-teman, waktu itu memang saya tidak terlalu fokus kuliah. Sebenarnya saya itu fokus
untuk bagaimana saya tetap di Malang karena saya suka kota ini gitu. Saya suka kota ini, di mana di kota ini banyak hal yang di kota saya nggak ada, di Kediri nggak ada. Saya mikir kalau saya di sini kayaknya saya maju deh gitu. Jadi saya tuh kuliah mungkin cuma 1,5 tahun ya. Saya kan lumayan lama ya, kurang lebih mungkin 5 atau 4 atau 5 tahun di Malang ya. Dan sisanya itu memang saya gunakan untuk sosialisasi, cari teman sebanyak-banyaknya, mencoba untuk bisnis, jualan, dagang seperti itu di Malang gitu. Dan alhamdulillah itu memang benar-benar salah satu guru terbaik saya. Jadi mungkin hari ini Anda yang masih merasa dompet Anda tipis, dompet Anda kosong, sebenarnya itu guru terbaik Anda ya. Karena nanti ya mohon maaf 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ketika nasib Anda berubah saudara, itu Anda akan mengingat momen itu dan wah, Anda akan bersyukur sekali dengan apa yang Anda punya hari ini ya. Jadi dompet yang kosong ini adalah motivasi yang keren banget. Guru terbaik yang nomor 3 adalah ini. Simak ya. Ketika saya memulai usaha, memulai jualan, memulai dagang, ternyata tidak semulus yang saya perkirakan. Jadi awalnya memang saya saya memegang uang yang cukup besar menurut saya karena waktu itu di usia 20 tahunan itu 20 tahun ya tepatnya, ya 20 bulat ya. Saya itu punya penghasilan ya kurang lebih 100.000 sampai 300.000 per hari. Jadi itu lumayan besar bagi saya di saat itu ya, Jadi artinya sebulan saya bisa dapat 3 juta sampai 9 juta. Di saat itu UMR juga belum sebesar sekarang, jadi itu jauh di atas UMR penghasilan itu. Nah, disitulah akhirnya, tapi gini, saya itu orangnya bukan orang yang ketika dapat uang langsung beli-beli sembarang barang, enggak. Saya bukan orang seperti itu gitu. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa mengembangkan, saya buka apa lagi nih biar bisa berkembang uang saya gitu ya. Jadi saya seperti itu. Nah, akhirnya saya bisa mengumpulkan uang waktu itu 17 juta di saat itu. Wah, lumayan nih. Apa yang saya lakukan? Saya buka kafe. Nah, saya buka kafe ternyata dalam 1,5 bulan kalau nggak 2 bulan kolaps. Jadi uang 17 juta itu lenyap, hilang sudah. Nah, di situ saya berpikir gini, itu uang udah ngumpulin lumayan gitu. Aduh, ternyata habis juga dalam sekejap. Nah, jadi kegagalan ini itu adalah guru terbaik saya. Dimana, ternyata saya harus hati-hati. Ternyata saya harus melihat market dulu, baru saya nyiapin modal. Ternyata saya itu nggak boleh mengeluarkan modal saya sepenuhnya. Ternyata. Jadi dari kegagalan itu muncul, ternyata. Dan menurut saya itu adalah guru terbaik. Karena saya melakukan. Saya tidak melihat dari buku, saya tidak melihat dari ini. Saya melakukan. Dan saya merasakan ruginya, saya merasakan stresnya. Jadi mungkin hari ini kalau Anda menonton video ini dan Anda merasa stres karena Anda gagal, Anda salah. Anda sedang melalui yang namanya proses. Suatu saat nanti Anda akan berhasil. Anda akan mendapatkan ini loh. Ternyata ini mahal harganya. Jadi ternyata ini mahal. Ternyata kalau mau bisnis itu nggak boleh utang. Ternyata nggak boleh terlalu banyak karyawan dulu. Jadi saya harus turun dulu. Jadi ada banyak ilmu yang ini menurut saya, mohon maaf ya, saya kuliah dulu di bisnis ya. Saya kuliah di bisnis administrasi kuliah saya itu. Dan waktu itu waktu masuk memang ada kayak beasiswa gitu, jadi saya nggak bayar itu. Tadi mungkin ada yang nanya, lah itu kok nggak punya uang kok bisa kuliah? Iya, karena itu ada kayak beasiswa gitu loh dari sekolah. Walaupun ending-endingnya itu sebenarnya bayar di akhir. Akhirnya saya nggak bisa membayar, terus akhirnya mohon maaf saya harus keluar. Karena saya lebih mementingkan bagaimana saya makan gitu loh waktu itu. Dan itu tidak diajarkan di sekolah cara bisnis itu, di kuliah saya, menurut saya, mohon maaf ya. Di kuliah saya diajarkan bagaimana nanti menjadi karyawan kantor yang profesional. Itu yang diajarkan ternyata bisnis administrasi itu ternyata diajarkan itu. Saya kira diajari bisnis, diajari usaha. Ternyata enggak. Nah, jadi kegagalan inilah yang membuat saya semakin lama tuh semakin bertumbuh. Semakin lama, kalau saya bilang sih semakin pinter sih. Menurut saya semakin lama semakin pinter. Ternyata begitu. Ternyata. Jadi ilmu, ternyata. Ini bisa didapat dari kegagalan murni. Baik. Jadi 3 hal tadi itu yang membuat hidup saya alhamdulillah berubah dan saya bilang melompat. Karena saya
saya punya pengalaman-pengalaman ini. Jadi bagi teman-teman saya sarankan Anda untuk mengumpulkan semua pengalaman Anda. Entah yang baik, entah yang buruk, ambil ilmu di situ dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ingat, keadaan itu kan berlaku hari ini. Ya mungkin minggu depan. Karena kita itu tidak pernah tahu nasib kita setahun ke depan. Kita tidak pernah tahu bahkan 6 bulan ke depan. Siapa tahu Anda yang nonton hari ini, ya mohon maaf nih, 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, Anda punya uang misalkan 100 kali lipat daripada hari ini. Misalkan hari ini Anda punya 10 juta, bisa jadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau mungkin bisa lebih cepat, Anda punya uang 1 miliar. Gitu ya. Bisa jadi ada yang hari ini cuma punya uang 1 juta, itu bisa jadi juga 100 bisa juga jadi 100 juta. Gitu ya. Artinya gini, kita tuh tidak pernah tahu nasib kita di masa depan. Jadi kalau kita mengeluh terus untuk kondisi hari ini dan kita membuat kita tidak bergerak, ya, maka sama aja pekpo gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan perubahan nasib tanpa kita harus melakukan tindakan ke arah perubahan nasib itu? Kan ada Allah, Mas. Iya, dan Allah itu Maha melihat. Kalau kamu cuma rebahan aja dan nyantai-nyantai terus, Allah juga melihat kamu bernyantai. Gitu loh. Paham saya? Jadi kalau Allah itu melihat hambanya benar-benar serius pengen merubah nasib, ini hambaku ini kok serius banget ya pengen merubah nasibnya, itu insya Allah, dan saya yakin dan percaya bahwa Allah akan membantu orang-orang yang seperti itu. Oke? Baik, semoga bermanfaat. Ini sharing singkat. Ambil positifnya, gitu ya, ambil positifnya. Dan saya doakan semoga teman-teman rezekinya selalu lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Have a nice day, good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.